Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Uliani Alhaq dari kelas A2 PGSD dengan NIM 210601226. Video kali ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Sukma Murni MPD. Video kali ini akan membahas mengenai pentingnya evaluasi pembelajaran di sekolah dasar, hal-hal yang perlu diperencanakan dalam evaluasi pembelajaran di sekolah dasar, dan mengapa pengukuran dan penilaian tidak dapat dipisahkan dari evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan proses pengumpulan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran sangatlah penting dilakukan karena kita harus mengetahui efektif atau tidaknya suatu proses pembelajaran yang diterapkan oleh seorang guru. Karena bila seorang guru tidak melakukan evaluasi dalam pembelajaran, sama saja guru tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran di sekolah dasar sangatlah penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sejauh mana keberhasilan pembelajaran dalam kelas yang diterapkan oleh seorang guru tersebut. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam evaluasi pembelajaran di sekolah dasar menurut Jenderal Arifin, yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis yang dilakukan oleh seorang guru untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi dan mempermudah mereka dalam menentukan skala prioritas pemecahannya. Yang kedua, menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian harus dirumuskan secara tegas dan jelas karena berperan penting dalam menentukan arah, ruang lingkup materi ajar, model pembelajaran, dan karakter alat penilaian. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi dan alat belajar. Guru harus mengidentifikasi kompetensi dan alat belajar siswa sesuai dengan kompetensi yang ada pada kurikulum yang berlaku. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Penyusunan kisi-kisi harus dipersiapkan terkait penilaian yang relevan dengan materi yang telah disampaikan oleh guru kepada siswa. Yang kelima, mengembangkan draft instrumen. Draft penilaian yang disusun oleh guru bisa berupa tes dan non-tes. Dalam tes, guru bisa membuat soal, dan dalam non-tes, guru dapat membuatnya berupa angket, lembar observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Yang keenam, uji coba dan analisis soal. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui soal mana yang harus diperbaiki atau diubah. Yang ketujuh, revisi dan merakit soal. Jika soal telah diuji dan dianalisis, maka selanjutnya melakukan revisi yang sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. Pengukuran adalah suatu proses menentukan dan membandingkan sesuatu dengan suatu standar atau ukuran yang telah diterapkan. Penilaian adalah kegiatan mengambil keputusan terhadap sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau ukuran-ukuran yang bersifat kualitatif. Evaluasi adalah gabungan dari kegiatan pengukuran dan penilaian. Dalam melakukan evaluasi, guru tidak hanya mengadakan tes, melainkan perlu menafsirkan hasil tes yang dilakukan dengan melihat perubahan sikap siswa setelah mengikuti pembelajaran. Jadi, pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan secara berurutan dalam proses pembelajaran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.